Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Benny Murdani sudah ngomong Pak. Setelah Soeharto, Habibie, kalian tentu bayangin. Oh ngeri kali nih, bener gak? Benny Murdani sudah ngomong Pak. Setelah Soeharto, Habibie, kalian tentu bayangin. Oh ngeri kali nih, bener gak? Nah jadi wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Tugas intelijen create leader. Jadi mulai ngerti kenapa sekarang salah satu orang yang di sana adalah meng-create leader-leader itu di sampai saat ini, karena orang-orang yang 14 itu adalah orang-orang yang saat ini berada di posisi-posisi tersebut. Jadi mudah-mudahan Anda nggak tahu orang-orang itu siapa gitu ya. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Nation right di atas human right. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Nation right di atas human right. Karena Indonesia dikuasai oleh Nation right di atas human right. Karena Indonesia dikuasai oleh Nation right di atas human right. Karena Indonesia dikuasai oleh Nation right di atas human right. pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Nation right di atas human right. Tugas intelijen pertama adalah create leader. Jadi setelah Pak Harto, setelah Habibie kalian tentukan. Bayangin, tahun 91 Pak. Benny Murdani sudah ngomong Pak. Setelah Soeharto, Habibie kalian tentukan. Bayangin. Oh ngeri kali nih, bener gak? Nah jadi tugas intelijen create leader. Jadi mulai ngerti kenapa sekarang salah satu orang yang di sana adalah meng-create leader-leader itu di sampai saat ini, karena orang-orang yang 14 itu adalah orang-orang yang saat ini berada di posisi-posisi tersebut. Jadi mudah-mudahan Anda nggak tahu orang-orang itu siapa gitu ya. Apa tugas intelijen? Gitu saya bilang. Di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Itu di intelijen, gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung antara cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right, gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengeduket, karena itu saya punya master knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver karena itu. Siap. Apa tugas intelijen? Siap Jenderal. Di pelajaran di akademi adalah first line of defense, garda terdepan sebuah pertahanan. Jadi ingat, intelijen itu ibarat kita punya rumah di pinggir hutan. Intelijen itu adalah anjing herder, bener nggak? Yang mengendusnya tajam, yang buas, yang belum ada apa-apa udah tahu nih bakal maling dan lain sebagainya gitu. Itulah tugas intelijen. Itu first line of defense, garda terdepan sebuah pertahanan. Jadi saya bilang, siap Jenderal, first line of defense. Fuck, digampar gue. Saya bilang kena juga gue. Goblok, itu di sekolah, di sini bukan. Tugas intelijen? Siap, nggak tahu Jenderal. Nah gitu dong kata dia gitu.
tugas intelijen pertama adalah create leader. Jadi setelah Pak Harto, Habibie, setelah Habibie kalian tentukan. Bayangin, tahun 91 Pak. Benny Murdani sudah ngomong Pak. Setelah Soeharto, Habibie, setelah Habibie kalian tentukan. Bayangin, ngeri kali nih, bener gak? Nah, jadi tugas intelijen create leader. Jadi mulai ngerti kenapa sekarang salah satu orang yang di sana adalah meng-create leader-leader itu sampai saat ini. Karena orang-orang yang 14 itu adalah orang-orang yang saat ini berada di posisi-posisi tersebut. Jadi mudah-mudahan Anda nggak tahu orang-orang itu siapa gitu ya. Susah saya kalau ngomong-ngomong kayak gini. Jadi, nah intinya adalah dia lanjut lagi. Mario, kita yang paling junior kan. Apa tugas intelijen berikutnya? Siap, tidak tahu jenderal. Pak, gitu langsung. Tugas berikutnya adalah no surprises. Jadi nggak boleh ada keterkejutan. Itu ada terkejut, intelijen nggak bekerja, kata dia gitu. Ya kayak sekarang, ada apa ya, bener nggak? Wondering what happened. Intelijennya nggak kerja, gitu ya. Karena intelijen adalah sebuah wilayah militer. Ingat, first line of defense. Defense itu militer. Jadi kalau polisi itu security, keamanan. Kalau pertahanan itu militer. Militer itu enemy centric approach, semua orang musuh. Kalau polisi semua orang teman, gitu ya. Tugas polisi mempidanakan crime. Tugas tentara eradicate crime, meniadakan. Ini mempidanakan, ingat ya bedanya ya. Ingat beda. Di sini orang niat sedikit kita ambil, benar nggak? Kalau di sini harus ada 2 alat bukti. Ini setengah, nggak ada alat bukti kita ambil, gitu. Itu bedanya, Anda ngerti? Jadi militer tugasnya adalah eradicate atau meniadakan ancaman. Tugasnya polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi intelijen adalah wilayah first line of defense, garda terdepan. Begitu polisi menjadi ketua badan intelijen, kita tepuk jidat Pak. Bener gak? Mulai paham? Ya udah ngurusinnya partai doang gitu ya. Maaf ya, bukan kampanye nih. Karena dia nggak ngerti apa itu pertahanan. Jadi ya masuk aja infiltrasi. Jadi kita cerita sedikit mengenai awal-awalnya aja. Bagi saya penting untuk saya diawali dengan menceritakan latar belakang sehingga Anda ngerti, kenapa sih Bosman ini suka ngomong tentang geopolitik, tentang ada asbabun nuzulnya, bener nggak?